Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan seminar internasional yang dilaksanakan oleh Fai Umsu, yaitu INSIS Fai Umsu 2021. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kemudian selawat bertangkai salam juga kita sampaikan kepada Nabiullah, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita keteladanan untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi saya berkaitan dengan judul pada seminar internasional INSIS Fai Umsu ini dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Karakter di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, panitia pelaksana seminar internasional yang cukup bergengsi ini, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu di antaranya sebagai staf pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mudah-mudahan artikel atau favor yang saya kemukakan, yang saya presentasikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, khususnya di bidang lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Secara umum, keseluruhan lembaga pendidikan yang ada di tanah air ini, mungkin juga berlaku secara skala internasional. Adapun strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 1 Medan yang bisa saya paparkan diantaranya berkaitan dengan abstrak yang saya kemukakan sebagai berikut. Bahwasanya artikel saya ini berlatar belakang dari sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan karakter siswa di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Bagaimana strategi kepala sekolah mengaplikasikannya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tanggal 5 tahun 2020. Sebagai subjek penelitian adalah kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, digunakan untuk data nilai kemuhammadiyahan dan akhlak siswa. Wawancara digunakan untuk data terkait upaya tentang strategi pelaksanaan pendidikan kemuhammadiyahan dan akhlak. Sedangkan dokumentasi berupa program materi untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang saya kemukakan sebagai berikut tertuang: nilai pelajaran kemuhammadiyahan dan akhlak yang dapat memberikan penguatan membentuk karakter siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan adalah
tuntutan dari ketetapan hasil muktamar. Yang kedua, strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka penerapan pendidikan karakter adalah melalui penerapan mabit atau malam ibadah setiap 1 bulan sekali. Dan penerapan pendidikan karakter SMP Muhammadiyah Medan adalah merupakan sesuatu yang tidak asing untuk tujuan pengelolaan lembaga pendidikan di Perserikatan Muhammadiyah. Pendahuluan, tujuan pendidikan di Muhammadiyah tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam pendidikan Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Berdasarkan surat Al-Jariyat ayat 56 dan Quran surat Ali Imran ayat 02, maka tujuan pendidikan yang digagas Kyai Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Itu sebagai pendahuluan. Tinjauan pustaka. Teori tentang karakter di atas sejalan dengan pendapat apa yang telah dikemukakan oleh Nurut Sudrajat, yaitu indikator keberhasilan pendidikan karakter adalah jika seseorang telah mengetahui sesuatu yang baik, ya, kemudian mencintai yang baik, dan selanjutnya melakukan yang baik. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pembelajaran di sekolah untuk penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan perlu dikaji dengan secara mendalam. Di antaranya adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu untuk penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melakukan strateginya, dikemukakan dalam satu teori sama halnya apa yang dikemukakan oleh menurut Ainia mengemukakan, yaitu 1, dibutuhkan guru yang profesional, punya keilmuan, karakter, dan mampu menjadi teladan. Dan yang kedua, pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi ditambah kegiatan ekstrakurikuler, ibadah yang layak bagi kegiatan keagamaan. Dan masyarakat tempat kegiatan ibadah juga dilakukan. Yang kelima, membiasakan akhlak yang baik di lingkungan sekolah, ya, misalnya program sapa, salam, dan senyum. Dan yang keenam, hendaknya semua guru dapat mengimplementasikan pendidikan karakter dalam keseluruhan materi yang diajarkan sebagai wujud pendidikan karakter secara menyeluruh. Adapun metode yang peneliti kemukakan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data secara alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti adalah sebagai kunci pengambilan data dilakukan secara impulsif dan sustainable. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dan diskusi yang peneliti dapatkan, yaitu melalui kegiatan wawancara yang telah dilakukan, maka hasil yang diperoleh tentang strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 1 Medan, menurut hemat peneliti, jelas terlihat diantaranya sudah melakukan strategi-strategi dalam penerapan pendidikan karakter. Di antaranya kepala sekolah melakukan kegiatan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Penerapan yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu untuk merubah karakter pada peserta didik, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru al-Islam kemuhammadiyahan saja, akan tetapi semua guru yang mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Medan, dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan sampai kepada pegawai atau tata usaha, kebersihan, security,
juga ikut melakukan pendidikan karakter. Tapi ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu pada guru al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Nah, itulah hasil diskusi beberapa hal yang mewakili. Kemudian ditambah dengan sebab yang paling banyak penyampaian pesan-pesan perubahan karakter pada peserta didik itu adalah guru al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Maka guru dua mata pelajaran tersebut harus terus-menerus atau secara kontinu melakukan penerapan pendidikan karakter tersebut. Apalagi di SMP Muhammadiyah 1 Medan yang menjadi unsur prioritas membangun karakter peserta didik yang religius, yang sesuai dengan tuntutan tarjih. Hal ini sesuai dengan pendidikan agama dapat dijadikan sebagai sarana dalam pembentukan karakter peserta didik. Karena pendidikan agama mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Strategi kepala sekolah diantaranya yang dilakukannya adalah siswa dituntut untuk mengikuti program pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter merupakan program Menteri Pendidikan, maka peserta didik wajib dituntut untuk mengikuti program tersebut. Mengingat agama Islam mengajarkan pemeluknya harus punya karakter yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki karakter manusia tanpa terkecuali. Toh, apalagi sebagai umatnya. Pendidikan Islam seharusnya merupakan pendidikan yang bergerak dari dalam keluar, yakni pendidikan yang bertumpuh pada pembentukan karakter. Pada setiap individu yang akan secara dinamis bergerak membentuk karakter kelompok, jamaah, dan umat. Pendidikan ini dalam Islam disebut sebagai pendidikan akhlak. Keberhasilan pendidikan Islam tidak tergantung pada baik atau tidaknya salah satu komponen pendidikan, melainkan satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kesimpulan. Adapun hasil kesimpulan dari artikel ini adalah penerapan pendidikan karakter yang dilakukan kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Medan sudah sangat baik. Kepala sekolah menerapkan pendidikan karakter pada siswa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang merupakan bagian dari pengembangan potensi yang membangun konsep menunjang kesehatan mental. Strategi kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter titik tekannya melalui guru al-Islam dan ke-Muhammadiyahan untuk meminta siswa dengan secara langsung mengajak ke lapangan atau di suatu lingkungan untuk melihat secara nyata kehidupan yang bertentangan dengan norma-norma, nilai-nilai, budaya, bahkan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian siswa menyimpulkan apa yang telah dilihat dan diamati supaya hal itu dihindari. Strategi sekolah dalam pendidikan karakter di SMP 1 Medan dilakukan titik tekannya melalui kegiatan mabit, yaitu malam ibadah, setiap 1 bulan sekali menjadi program yang diamanahkan pada guru al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon masukan untuk lebih baik lagi artikel ini. Terima kasih pada panitia dan keseluruhannya. Saya akhiri billahi wasabil haq fastaghfirul khairat nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.